Teman-teman, dalam buku Nederland Indisch Vlakatboek 1602-1811 seri ke-14 tahun 1804-1808 yang disusun oleh J.A. van der Hees, halaman 700 sampai dengan 702, di situ tercantum bahwa Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman William Daendels pada tanggal 5 Mei 1808 mengeluarkan instruksi perihal pembangunan jalan pos untuk fase Cisarua atau Bogor hingga Karangsambung Cirebon. Instruksi ini dikeluarkan Daendels sebelum dia berangkat ke Semarang bertemu dengan para bupati dari Jawa. Dalam instruksi itulah tercantum rencana besaran upah yang diberikan kepada para pekerja dan pejabat pelaksana proyek itu. Untuk diketahui, jalur Bogor Karangsambung itu dibagi lagi dalam 6 fase, yaitu pertama dari Cisarua ke Cianjur, kemudian dari Cianjur ke Raja Mandala, dari Raja Mandala ke Bandung, Bandung Parakan Muncang, Parakan Muncang ke Sumedang, dan Sumedang ke Karangsambung Cirebon. Teman-teman, berikut saya ketik ulang ya 10 artikel atau pasal instruksi Daendels tersebut. Saya coba terjemahkan secara bebas. Namun apabila salah menerjemahkan mohon maklum dan silahkan luruskan ya. Baik, kita mulai. Pasal 1. Di pasal ini kalau diterjemahkan secara bebas, Daendels menetapkan rute Cisarua Bogor ke Karangsambung Cirebon itu melalui Cipanas, Cianjur, Bandung, Parakan Muncang, dan Sumedang. Dia kemudian memerintahkan komisaris urusan pribumi untuk menjadi pelopor membuka jalan. Proyek dimulai setelah penduduk selesai memetik kopi dan memanen padi. Kemudian diatur pula secara teknis setiap 400 ridgeland, ini ukuran dalam bahasa Belanda ya, nggak tahu berapa ini, harus dipasang patok sebagai tanda yang nantinya akan memudahkan perawatan jalan oleh pemerintah setempat bersama penduduk. Pasal 2. Nah, di sini dikatakan lebar jalan yang dibuat adalah 200 ridgeland dan dibuat cembung dengan kedua sisi dibatasi oleh batu. Ini akan berfungsi agar air tidak tergenang dan merusak badan jalan sehingga jalan bisa tahan lama meski sering dilewati gerobak atau kereta kuda. Pasal 3. Ketika melewati lahan yang berlumpur, sungai atau rawa, pengerjaannya jangan mengandalkan para pekerja pribumi. Komisaris urusan pribumi harus mengambil alih dan menyelesaikannya. Pasal 4. Nah, di sini di pasal 4 Daendels merencanakan nih menyediakan upah untuk para pekerja yang disesuaikan dengan kondisi medan yang harus digarap. Untuk pelaksanaan pembayarannya menjadi tanggung jawab Komisi Urusan Pribumi. Jadi secara teknis dibagikan oleh si Komisi Urusan Pribumi nih. Adapun besaran upah itu adalah pertama, untuk jalur dari Cisarua ke Cianjur itu para pekerja dibayar 10 ringgit perak per orang. Dari Cianjur ke Raja Mandala 4 ringgit perak per orang. Dari Raja Mandala ke Bandung 6 ringgit perak per orang. Dari Bandung ke Parakan Muncang 1 ringgit perak per orang. Dari Parakan Muncang ke Sumedang 5 ringgit perak per orang. Dari Sumedang ke Karangsambung 4 ringgit perak per orang. Pasal 5. Nah, di pasal 5 dikatakan tenaga yang dikerahkan untuk pekerjaan adalah 1.100 bujang atau pekerja yang dikirim dari Jawa dengan rincian sebagai berikut. Untuk jalur Cisarua ke Cianjur itu 400 orang, dari Cianjur ke Raja Mandala 150 orang, dari Raja Mandala ke Bandung 200 orang, dari Bandung ke Parakan Muncang 50 orang, dari Parakan Muncang ke Sumedang 150 orang, dari Sumedang ke Karangsambung 150 orang. Pasal 6, setelah menerima keputusan ini, Kolonel Pons Lutzow, komandan pasukan Jenny, bersama 2 orang insinyur sipil bertugas untuk membuat spesifikasi teknis di mana lahan yang harus digali dan diratakan untuk badan jalan nantinya. Kemudian, masing-masing insinyur sipil itu diberi lagi tugas. Seorang insinyur untuk jalur Cisarua Cianjur dan seorang lagi untuk jalur Parakan Muncang Karangsambung. Setiap insinyur memilih 1 orang perwira junior yang mahir dalam pasukan artileri untuk mendampinginya. Para pejabat insinyur sipil yang terlibat akan mendapat gaji setengah ringgit perak per hari. Sementara untuk para komandan dan perwira pasukan Jenny akan mendapat upah sesuai dengan pangkat mereka.
Pasal 7. Pemerintah Hindia Belanda sebagai pemilik jalan akan mengawasi agar pekerjaan sesuai dengan rencana dan tujuan. Pasal 8. Setelah jalan selesai, untuk pemeliharanya diserahkan kepada para bupati di wilayah masing-masing dengan mengerahkan rakyat tanpa mengganggu kerja mereka memetik kopi dan memanen padi. Pasal 9. Komisaris urusan pribumi diberi hak untuk mengakses dan menggunakan segala peralatan besi yang diperlukan yang tersimpan dalam gudang-gudang di Batavia, ibu kota Hindia Belanda saat itu. Terakhir, pasal 10-nya, komisaris urusan pertanahan setiap minggunya harus melaporkan perkembangan proyek sejak awal hingga selesai kepada Gubernur Jenderal. Sekurang-kurangnya pada saat Gubernur Jenderal kembali dari Jawa, dari Semarang, sudah bisa melihat perkembangan proyek jalan tersebut. Nah, teman-teman, dari paparan instruksi itu telah terlihat bahwa Daendels memang mempertimbangkan dengan matang situasi dan kondisi medan serta penduduk di sekitar pembangunan jalan tersebut. Antara lain, jangan sampai penduduk yang tengah memetik kopi dan memanen padi terganggu. Ini memang penting bagi Hindia Belanda, sebab komoditas kopi menjadi satu-satunya alasan yang membuat kerajaan Belanda bisa bertahan saat krisis ekonomi melanda Eropa saat itu. Soal ini akan kita bahas lain kali. Kemudian, ternyata diketahui bahwa tenaga pekerja untuk para proyek jalan itu adalah para pekerja dari Jawa. Sebutan Jawa saat itu menunjuk kepada kawasan sebelah timur Priangan dan garis pantai utara Pulau Jawa. Tapi teman-teman, itu semua baru rencana, catat ya. Itu semua baru rencana yang boleh jadi kental diwarnai ambisi Daendels menuntaskan misi utamanya di Pulau Jawa. Setelah disurvei, ternyata beratnya medan dan kondisi keuangan negara membuat Daendels harus membuat perintah baru, khususnya perihal upah dan ketentuan teknis lainnya. Dalam dokumen lain yang diungkap oleh J.A. van der Hees, seperti dikutip dan dikaji oleh Pak Djoko Marihandono, sejarawan Universitas Indonesia, diketahui bahwa pada tanggal 28 Maret 1809 atau sekitar 10 bulan setelah instruksi yang pertama keluar, lahir lagi ketentuan baru antara lain tentang upah. Di situ disebutkan, bagi para pekerja yang berasal dari sekitar Batavia dan Priangan diberikan subsidi 1,5 pon beras per hari dan 5 pon garam per bulan. Nah, untuk para pekerja asal Jawa yang menggarap jalur Parakan Muncang Sumedang yang lewat Cadas Pangeran itu dibayar dengan ketentuan baru, yaitu mandor 3 ringgit perak, pekerja biasa 2 ringgit perak, serta masing-masing mendapat 3 kantong beras. Nah, ini kalau dibandingkan dengan instruksi yang pertama, dari jumlah uangnya memang lebih kecil. Kalau yang pertama kan 5 ringgit perak per orang. Kalau sekarang dibagi lagi, mandor 3 ringgit, pekerja 2 ringgit. Jelas lebih kecil. Teman-teman, dari kajian Pak Djoko Marihandono dapatlah diketahui bahwa dana pemerintah Hindia Belanda yang tersedia hanya cukup untuk pembangunan fase Cisarua, Bogor ke Karangsambung, Cirebon. Selanjutnya dari Cirebon hingga Panarukan itu diserahkan tanggung jawabnya kepada para bupati setempat. Hal tersebut disepakati dalam pertemuan Daendels dengan para bupati Jawa di Semarang Juli 1808. Daendels meyakinkan para penguasa pribumi bahwa selain memang untuk kepentingan pertahanan militer Hindia Belanda di Jawa, jalan pos itu juga akan sangat bermanfaat bagi transportasi penduduk kelak di kemudian hari. Suka atau tidak, ucapan Daendels itu terbukti hari ini. Nah, di sini poin penting yang ingin saya sampaikan dalam tayangan ini. Teman-teman, seperti telah disampaikan tadi, pada saat proyek memasuki kawasan Cadas Pangeran, yaitu saat menggarap rute Parakan Muncang Sumedang, anggaran upah para pekerja itu masih ada dan dibayarkan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Jadi, ketika Bupati Sumedang Raden Surya Negara atau Pangeran Kornel meminta Daendels untuk mengirimkan pasukan Zeni, itu karena benar-benar Gunung Cadas itu sulit dihancurkan oleh tenaga para pekerja yang sudah kelelahan tentunya. Jadi, dalam fase ini, kalaupun mau disebut bahwa para pekerja itu menderita, itu karena memang benar-benar sulitnya medan, bukan karena kerja paksa atau karena bupatinya korupsi.
Dalam asumsi saya, mustahil Pangeran Cornell termasuk bupati yang menyelewengkan upah para pekerja. Sebab jika itu terjadi, ceritanya akan lain. Daendels yang dikenal sebagai seorang gubernur jenderal yang anti korupsi tentu akan bertindak keras dan menghukumnya. Pasukan yang dikirim ke Cadas Pangeran itu boleh jadi pasukan khusus untuk menangkap bupati dong, bukan pasukan Jenny. Dan kita tahu itu semua tidak terjadi. Lalu diketahui pula para pekerja di Cadas Pangeran itu lebih banyak adalah orang-orang luar Sumedang. Sebab warga Sumedang sendiri difokuskan untuk program penanaman kopi dan sawah. Nah, ini perlu saya sampaikan karena banyak pihak yang mempertanyakan rasa kebangsaan Pangeran Cornell. Mereka meragukan rasa nasionalisme Raden Suryanegara karena turut membantu Belanda memadamkan pemberontakan Bagus Rangin, sehingga kemudian memperoleh gelar Pangeran Cornell. Pertanyaan saya, bukankah kita tahu bahwa konsep nasionalisme itu sendiri baru lahir awal abad 20 ketika pemerintah kolonial mulai memberikan kesempatan kepada anak-anak bangsa untuk sekolah? Jadi, bagi saya kurang bijak kalau mempertanyakan rasa nasionalisme para tokoh dalam sejarah bangsa ini, siapapun itu, sebelum konsep itu lahir dan menjadi tenaga untuk merdeka.